Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran dan sahabat iman dimanapun berada, ada yang banyak bertanya, Ustaz, saya kok baca Quran gak kuat lama, saya kok baca Quran bawaannya cepet capek, bawaannya pengen cepet-cepet selesai. Bahkan Al-Quran yang saya baca pun saya akhirnya gak paham, gak ngerti apakah bacaan saya ini benar atau tidak. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah capeknya kita dengan Al-Quran, mudah lelahnya kita dengan Al-Quran, atau merasa tidak ada manfaatnya kita dengan Al-Quran, maka bisa jadi itu lantaran karena niat kita dengan Al-Quran sangat kecil. Kita hanya memandang Al-Quran hanya dari satu sisi fadilah. Atau mungkin juga memandang Al-Quran hanya memandang, oh itu kewajiban yang harus dibaca. Kalau kita memandang Al-Quran begitu besar, kalau kita memandang Al-Quran dari berbagai sudut, maka Masya Allah akan merasa sebuah takut, akan merasa sebuah kerugian ketika satu hari gak baca Al-Quran, ketika satu hari lisan kita gak nyebut Al-Quran. Cek pemahaman kita terkait Al-Quran. Kalau Bapak Ibu sahabat Quran dimanapun berada, ketika memandang Al-Quran, apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman semua bayangkan terkait Al-Quran itu sendiri. Jika teman-teman memandang Al-Quran itu sebuah kewajiban, ya maka akan kerasa capek, akan harus setiap hari baca Al-Quran terus. Karena saking capeknya baca Quran, gak ada semangat, gak ada gairah, gak ada sesuatu yang dituju dari bacaan Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau kita melihat Al-Quran ini dari berbagai sisi, kita mengatakan misal, ya Allah, Allahumma rahamna bil Quran, sayangilah kami ya Allah dengan Al-Quran. Al-Quran yang mana? Hudal linnas, yang menjadi petunjuk hidupnya manusia. Ya Allah, kami ini banyak tersesat, seolah kami ini beribadah kepada Engkau, padahal hakikatnya bisa jadi ini bukan ibadah kepada Engkau, tapi ibadah kepada Tuhan yang dipikirkan oleh nafsu kami. Ya Allah, sepertinya ibadah kami, aktivitas kami adalah aktivitas untuk-Mu, tapi hakikatnya ya Allah ada niat-niat tersembunyi yang Engkau sangat mengetahui, sirra wa akhfa gitu. Engkau yang mengetahui yang sir dan yang sangat akhfa. Begitu kita ingat, Allahumma rahamna bil Quran, ya Allah sayangilah kami dengan Al-Quran, Al-Quran yang berikan petunjuk kepada hidup kami. Karena kami enggak berpegang teguh kepada Al-Quran, karena kami enggak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, wajar hidup kami banyak masalah, wajar hidup kami banyak gelisahnya, wajar hidup kami banyak mengeluhnya, wajar hidup kami begitu kok berat, kok enggak ridho terhadap apa yang telah Engkau tentukan, takdirkan kepada kami ya Allah. Itu baru dari segi sisi kalau kita memandang Al-Quran dari segi hudan. Banyak sisi-sisi lain kalau kita pelajari memandang Al-Quran, membayangkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar petunjuk, tapi banyak yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Apakah dia sebagai huda, apakah dia sebagai syifa, apakah dia sebagai syafaat dan sebagainya. Begitu kita memandang Al-Quran, yang kebayang itu adalah kebaikan-kebaikan Al-Quran yang akan hadir menimpa diri kita, yang akan hadir menimpa orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang akan hadir menimpa pasangan, keturunan, anak-anak kita, yang akan hadir kepada orang-orang yang sama-sama berjuang memuliakan Al-Quran. Ketika itu terbayang, maka bismillah, berapapun target, berapapun tilawah kebiasaan yang Bapak Ibu teman-teman lakukan, itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada adalah nikmat. Allahumma rahamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.